Dan dari sekian banyaknya wali-wali tadi adalah itu beberapa diantaranya yang memiliki fokus untuk berdakwah di wilayah Jawa. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan menceritakan tentang kisah persebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang sudah dilakukan oleh 9 tokoh yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Era dakwahnya Wali Songo ini dipercaya membuat masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan Hindu-Buddha secara perlahan-lahan menjadi menganut agama Islam. Nah, yang membuat kisah Wali Songo ini menarik sekali adalah para wali ini tuh berdakwah dengan cara mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat lokal, Wak. Jadi para wali ini nggak ujuk-ujuk langsung datang, ayo semua masuk Islam, ya nggak kayak gitu. Mereka membaurkan diri dengan masyarakat terlebih dahulu, dan setelah masyarakat ini merasa nyaman sama mereka, barulah mereka mengajarkan ajaran Islam. Halus sekali lah pokoknya cara para wali ini berdakwah, Wak, tanpa paksaan sama sekali. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah request dari dulu. Dan ini juga aku mau disclaimer kalau semua informasi yang aku dapatkan di sini kami survei dari beberapa artikel dan juga beberapa video-video di YouTube yang kami rangkum menjadi satu. Nanti kalau misalnya ada informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas atau misalnya yang kurang tepat, boleh kalian perbaiki, tambah ya di kolom komentar di bawah, ya. Nah, sekarang penasaran kan dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Kenapa tangan aku kayak gini? Nggak tahu, refleks. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke inti ceritanya, aku mau jelasin dulu nih tentang pengertian Wali Songo itu sendiri, ya. Nah, jadi Wali Songo itu berasal dari dua kata, wali dan songo. Wali ini berarti orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo berawal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Nah, dengan demikian Wali Songo ini artinya 9 tokoh penting atau 9 ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kisah munculnya Wali Songo di Nusantara ini, Wak, bermula ketika para pedagang Islam dari berbagai belahan dunia singgahlah ini ke pesisir Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada saat itu para pedagang-pedagang dari belahan dunia ini tidak hanya melakukan aktivitas jual beli aja, Wak, tapi mereka juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Tapi di sini mereka ini baru mengenalkan Islam dari kulitnya aja, Wak, ya, belum sampai tahap berdakwah secara mendalam lah gitu. Loh, kenapa kayak gitu, Nadia? Ya karena para penduduk Pulau Jawa pada masa itu masih menganut ajaran agama Hindu dan juga agama Buddha yang memang sangat kuat kali. Dari pertama pedagang-pedagang datang tuh udah pernah tuh dengar selentingan soal Islam ya kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, tepatnya pada abad ke-14, barulah ini, Wak, rombongan ulama yang datang dari berbagai dunia. Ada dari Turki, Persia, Arab dan juga Palestina datang juga lah ini ke Pulau Jawa. Tadi pedagang, sekarang rombongan ulama. Sesampainya di Jawa, disitulah mereka melakukan dakwah untuk bisa menguatkan ajaran Islam yang memang sudah sekilas dikenal oleh penduduk nih. Yang dibawa dari para pedagang itu kan mereka udah tahu ada agama Islam, ada agama Islam, ada agama Islam. Waktu rombongan ulama datang, nah mereka inilah yang nantinya akan mendalami soal Islam. Nah, kehadiran rombongan ulama itulah, Wak, yang nantinya menjadi cikal bakal dari Wali Songo ini. Tapi perlu digarisbawahi juga, Wak, ya, bahwa sebenarnya ulama yang mendakwahkan Islam pada masa itu yang nggak cuma 9 wali ini aja, Wak, melainkan ada banyak sekali wali-wali lain yang juga mendakwahkan Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan dari sekian banyaknya wali-wali tadi adalah itu beberapa diantaranya yang memiliki fokus untuk berdakwah di wilayah Jawa. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Jadi Wali Songo ini khusus di Pulau Jawa aja, Wak, ya. Nanti di Pulau Sumatera beda, Kalimantan beda, Sulawesi beda, pokoknya kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian juga tertarik mau tahu selanjutnya, komen aja di bawah, nanti insya Allah kami carikan. Nah, tapi, Wak, walaupun 9 wali ini semuanya berdakwah di Pulau Jawa, sebenarnya mereka ini tidak hidup di zaman yang sama. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari lintas generasi. Jadi konsepnya ini sebenarnya mirip seperti para nabi kita, Wak, dimana tidak semuanya nabi hidup di masa yang sama, ya kan. Tapi meskipun tidak semua dari mereka ini hidup di periode yang bersamaan, ke-9 wali ini pun memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan gimana tuh, Nadia? Jadi wali yang satu dengan wali yang lainnya ini biasanya ada yang memiliki hubungan darah, Wak. Bapaknya jadi wali, anaknya juga jadi wali. Atau
Atau ada juga nih yang di antara para wali tersebut yang memiliki hubungan antar guru dan murid. Gurunya jadi wali, nanti muridnya juga jadi wali gitu ya. Pokoknya secara garis besar para wali songo ini menyebarkan ajaran Islam dengan beberapa cara, yaitu melalui pendidikan agama di pesantren, melalui pernikahan dengan putri-putri raja. Jadi anaknya raja ini dinikahin terus diislamkanilah itu bersama keluarganya. Dan juga melalui kesenian, di mana wali songo membuat sebuah karya seni yang juga disisipi nilai-nilai Islam. Nah, melalui ketiga cara ini wali songo ini bisa mengambil hati masyarakat dan kemudian berhasillah itu mengislamkan mereka juga. Berkat peranan penting tersebut, setiap tokoh wali songo ini diberilah itu gelar Sunan, di mana gelar itu merupakan panggilan hormat yang setingkat dengan panggilan kepada seorang raja loh. Dan sebagai tokoh yang berhasil mengislamkan banyak orang, para wali ini tentunya mengalami banyak sekali tantangan yang berbeda-beda kan, Wajarlah menyebarkan Islam kok, Rasulullah aja bukan main lagi cobaannya. Nah, penasaran kan siapa aja nih 9 wali songo ini kan? Gimana cerita hidupnya, gimana perjalanan mereka? Masuk kita, aku bahas satu-satu ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, wali songo ini berfokus untuk berdakwah di Pulau Jawa. Nah, penyebarannya ini beda-beda, Ada 5 wali di Jawa Timur, 3 wali di Jawa Tengah, dan 1 wali di Jawa Barat. Tapi kemunculan mereka yang kayak aku bilang tadi tidak secara bersamaan dan tidak urut berdasarkan wilayahnya juga, Nah, pengurutan wali songo dari nomor 1 sampai nomor 9 ditulis berdasarkan masa dakwah mereka dari yang paling terdahulu sampai dengan paling yang akhir, dari 1 sampai 9 gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih yang nomor 1-nya nih. Tokoh wali songo pertama ini, adalah seorang ulama dari Persia yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang masuk ke dalam rombongan ulama yang datang ke Pulau Jawa yang tadi ku bilang tuh pada abad ke-14 itu. Dari rombongan Persia, Arab, Palestina. Salah satunya beliaulah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini pertama kali mendarat di desa Leran, Leran apa Leran ya, kayak gitulah, mohon maaf kalau salah ya. Yang penting di desa Leran, Kabupaten Gresik. Sehingga beliau juga dikenal dengan nama Sunan Gresik, yang berarti sosok yang sangat-sangat dihormati di Gresik. Sosok Sunan Gresik ini bisa dibilang bukan wali biasa loh, Kenapa? Karena beliau masih memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah SAW, tepatnya keturunan ke-22. Ya Allah, merinding aku. Datang tuh Syekh ke Gresik, dapatlah julukan Sunan Gresikan. Nah, inilah Sunan pertama. Kontribusi Sunan Gresik pada persebaran ajaran Islam di Jawa yang nggak langsung, wahai umat, saya datang ke sini untuk membawa ajaran Islam, ikutlah dengan saya. Nggak langsung kayak gitu, Persebaran ajaran Islam di sana justru bermula ketika Sunan Gresik menawarkan sebuah bantuan nih kepada Raja Majapahit. Nah, jadi ceritanya pada masa itu, kerajaan Majapahit ini sedang dilanda bencana kelaparan yang sangat parah. Akibat apa? Akibat terjadinya perang saudara atau dikenal dengan perang Parakrek. Nah, melihat kerajaan Majapahit dan rakyatnya dalam kondisi kelaparan, Sunan Gresik pun akhirnya berinisiatif untuk menghadap Raja Majapahit. Pada saat itu beliau bilang, wahai Raja, aku bisa membantumu keluar dari masalahmu apabila kamu mau dibantu, kata Sunan Gresik. Meski awalnya merasa enggan, Raja Majapahit pun akhirnya setuju nih. Sang raja pun menjawab, wahai orang asing, aku akan senang jika engkau bisa membantu, kan? Nah, setelah tawarannya disetujui nih, Sunan Gresik pun betulan langsung membantu dengan cara membangun bendungan atau saluran irigasi untuk bisa mengaliri sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu. Nah, berkat upaya tersebut, sawah-sawah yang tadinya dalam kondisi gersang secara perlahan-lahan menjadi tumbuh subur nih, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Nah, melihat keberhasilan dari Sunan Gresik ini, para pembesar kerajaan Majapahit beserta rakyatnya pun jadi langsung menaruh rasa hormat kan kepada Sunan Gresik kan. Dan tepat di situlah baru nih Sunan Gresik pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama dan mulai berdakwah tentang ajaran Islam kepada mereka semua. Nah, selain berdakwah, Sunan Gresik juga memperlakukan rakyat jelata dengan sangat baik dan sopan, Di sini tuh beliau ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam ini berbeda loh dengan ajaran lain yang memiliki sistem kasta gitu, di mana Islamnya memperlakukan orang yang sama-sama aja, setara. Dan ternyata cara tersebut juga cukup efektif sekali karena banyak di antara rakyat jelata yang kemudian menjadi pengikut beliau, Dan upaya beliau ini juga tidak ditentang oleh kerajaan Majapahit. Memang betul juga
apa yang dilakukan sama Sunan Gresik kan? Wak dapat simpati yang ada. Nah makin banyak lah ini pengikut Sunan Gresik kan. Nah setelah pengikut yang menjadi semakin banyak, Sunan Gresik pun kemudian mendirikan sebuah tempat pembelajaran Islam atau semacam pondok pesantren gitulah Wak, di sekitar kawasan kerajaan Majapahit. Dan diperbolehkan juga sama raja Wak. Nah dari pondok pesantren itulah Wak kemudian melahirkan banyak ulama penerus atau wali-wali yang mendakwahkan agama Islam di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Sunan Gresik menjadi pengasuh utama di pondok pesantren tersebut sampai kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Nah, itu Sunan pertama, wali pertama, Sunan Gresik. Oke. Nah, tokoh Wali Songo kedua bernama Raden Rahmat Wak, yang merupakan anak dari Sunan Gresik. Jadi ceritanya 13 tahun sebelum Sunan Gresik ini datang ke Pulau Jawa, Sunan Gresik ini pernah pergi ke kerajaan Champa Wak di Vietnam dan juga berhasil mengislamkan Raja Champa. Nah, selain mengislamkan Raja Champa, beliau ini juga menikahi putrinya raja tadi yang bernama Dewi Chandrawulan. Nah, dari pernikahan tersebut Sunan Gresik pun dikaruniai seorang anak laki-laki, dikasih nama inilah Raden Rahmat. Nah, tapi Wak setelah menikah, Sunan Gresik ini memilih untuk melanjutkan dakwah Islamnya ke Pulau Jawa tanpa membawa anak dan istrinya. Nah, di sisi lain setelah tumbuh dewasa, Raden Rahmat pun ingin mengikuti jejak sang ayah untuk bisa mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Akhirnya Raden Rahmat pun memutuskanlah pergi dia juga ke Jawa. Nah, sesampainya di Jawa, Raden Rahmat pun mendirikan juga sebuah pondok pesantren di daerah Ampel Denta di Surabaya. Makanya itulah beliau ini juga dikenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, selama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Wak, Sunan Ampel ini sempat menghadapi perbedaan budaya pastinya. Dimana ceritanya pada saat itu Sunan Ampel yang notabene-nya bukan orang Jawa nih, Wak, menginginkan agar kebiasaan masyarakat lokal seperti mengadakan syukuran itu lebih baik ditinggalkan saja. Karena kebiasaan itu dianggap syirik oleh beliau. Tapi, nah disinilah Sunan Ampel pun kemudian diingatkan tuh sama ulama-ulama yang lain yang ada di sana. Wahai Sunan Ampel, janganlah kamu tiba-tiba muncul dan mengubah kebiasaan masyarakat. Sudahlah, biarkan saja apabila kamu ingin dakwahmu berhasil. Nah, setelah mendengarkan saran itu, Sunan Ampel pun akhirnya membatalkan niatnya, Wak. Beliau lalu memutuskan untuk berdakwah dengan cara membaurkan diri dulu nih dengan budaya masyarakat lokal, ya kan. Nah, peran Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Jawa ini pokoknya bisa dibilang cukup signifikan kali lah, Wak. Karena beliau diketahui terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu apa? Ingat kan? Kerajaan Demak. Nah, beliau salah satu mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa ini, Wak, pada tahun 1479. Dan selain itu Sunan Ampel ini juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya. Aduh merinding. Yang bernama Nyai Ageng Manila atau dikenal dengan nama Dewi Chandrawati. Nah, dari pernikahan itulah Wak, beliau dikaruniai 2 orang putra yang kelak menjadi wali juga seperti dirinya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, kita masuk nih ke wali ketiga ya, anak tertuanya Sunan Ampel. Wali ketiga adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Wak. Seperti yang aku bilang tadi, Sunan Bonang ini merupakan anak sulungnya dari Sunan Ampel. Ketika dewasa, beliau diberikan tugas oleh ayahnya untuk mendakwahkan agama Islam juga. Dan by the way, Wak, Sunan Bonang ini memiliki satu fakta unik, di mana nama beliau ini Sunan Bonang ini bukan karena beliau berdakwah di wilayah namanya Bonang, bukan. Bonang tuh bukan nama tempat. Bukan macam bapak sama kakeknya Sunan Ampel, Sunan Gresik gara-gara datang dan mendakwah daerah Ampel dan Gresik, bukan. Nama Bonang itu sendiri berasal dari nama sebuah alat musik tradisional khas Jawa, Wak, yang terbuat dari besi dan kuningan macam apa namanya tuh ya? Macam gamelan itu, kayak gitu yang ku tengok di Google. Nah, itu Bonang tuh namanya tuh. Nah, alat musik inilah, Wak, yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Penggunaan alat musik Bonang sebagai media dakwahnya ini merupakan bentuk pendakwahan yang sangat kreatif kala itu, Wak. Dimana pada masa itu beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang bernafaskan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Sunan Bonang memang sengaja tuh, Wak, buat lagu-lagu tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengajarkan Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan media syair atau lagu, otomatis masyarakat kan jadi lebih mudah mengingat gitu kan. Itu maksud beliau. Dan kalian tahu fakta menarik di sini, Wak, Aku yakin nih kalian semua yang pada nontonin aku nih pasti pernah menyanyikan salah satu syairnya Sunan Bonang. Tahu nggak apa? Masa iya Nadia? Pernah pasti. Apa tuh, Nak? Tombo ati.
yang dipopulerkan Opi tuh. Itu dari Sunan Bonang tuh, Tombo ati ada 5 perkara nih dari Sunan Bonang gue, Wak. Dari Sunan Bonang syair ini dibuat bahasa Jawa, sama Bang Opi dibuatlah versi bahasa Indonesianya juga, ya kan? Dari liriknya aja kita bisa melihat makna hidup yang mendalam. Obat hati yang ada 5 perkaranya. Tombo ati iku 5 perkarane. Kaping pisan moco Quran lan maknane. Dengan baca Al-Quran, sholat, berkumpul dengan orang soleh, berpuasa dan banyak berzikir. Itu dari Sunan Bonang tuh, mantap kan? Sunan Bonang pun terus berdakwah dengan cara kreatifnya hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Tokoh Wali Songo keempat adalah Raden Qasim atau yang dikenal dengan nama Sunan Derajat. Beliau ini adalah putra bungsunya Sunan Ampel yang memang dikenal sangat cerdas dan juga pemberani, Wak. Setelah beliau menguasai agama Islam, beliau pun ditempatkan di desa Derajat, wilayah kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat dakwahnya. Makanya beliau dijuluki Sunan Derajat. Nah, di wilayah tersebut Lawak Sunan Derajat pun mendirikan pesantren juga yang dalam waktu singkat berhasil membuat banyak orang berguru kepada beliau. Sama seperti kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat ini juga mendakwahkan Islam dengan menggunakan media seni, yaitu melalui tembang-tembang Jawa dan juga seni pertunjukan wayang kulit. Selain dikenal kreatif, Sunan Derajat ini juga dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, Wak. Dimana beliau ini selalu membagikan makanan sebagai bentuk sedekah kepada para kaum fakir miskin. Sunan Derajat juga diketahui berdakwah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di kota Lamongan, Jawa Timur, dimakamkan di sana juga. Nah, lanjut lagi, Wak, ke Wali Songo urutan kelima, yaitu Raden Paku yang juga dikenal dengan nama Sunan Giri. Nah, Raden Paku ini, Wak, merupakan anak dari seorang ulama bernama Syekh Maulana Ishak dengan istrinya yang bernama Dewi Sekardadi. Nah, jadi bukan keturunan dari Sunan Derajat atau Sunan Bonang, Wak, tapi dari Syekh Maulana Ishak. Nah, Syekh Maulana Ishak ini juga bukan orang sembarangan. Dia merupakan saudara kandungnya Sunan pertama, Sunan Gresik. Jadi bisa dibilang beliau ini adalah sepupunya Sunan Ampel, ya kan? Nah, Raden Paku ini, Wak, memiliki masa kecil yang cukup menarik sebenarnya. Dimana pada saat bayi, Raden Paku ini dibuang ke laut tanpa sepengetahuan ibunya Dewi Sekardadi tadi. Hal ini terjadi karena Raden Paku ini dianggap membawa kutukan gitu loh, Wak, berupa wabah penyakit yang melanda kerajaan asal ibunya, yaitu kerajaan Blambangan. Tapi ada juga nih sumber lain yang menyebutkan kalau Raden Paku ini dibuang gara-gara banyak orang yang tidak menyukai pernikahan orang tuanya. Nah, meskipun dihanyutkan di laut, Wak, Raden Paku ini masih tetap bisa bertahan hidup karena diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Nyai Gede Pinatih yang merupakan seorang kepala pelabuhan kerajaan. Nyai Gede pun kemudian merawat Raden Paku yang masih bayi ini dan menjadikan beliau sebagai anak angkatnya. Setelah Raden Paku beranjak dewasa, Raden Paku pun dibawalah ini sama Nyai Gede untuk berguru di Sunan Ampel, which ini omnya. Enggak omnya, ding, sepupunya. Dan setelah menjadi muridnya Sunan Ampel, Raden Paku pun lalu ditugaskan juga untuk berdakwah di wilayah perbukitan Giri, sebelah selatannya Gresik memang, Wak. Oleh karena itulah Raden Paku juga dikenal sebagai Sunan Giri. Nah, inilah yang berarti hubungan antara guru sama muridnya tadi kan, Wak. Gurunya Sunan Ampel, muridnya jadi Sunan juga, namanya Sunan Giri. Nah, ini beda nih, Wak. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Giri ini banyak sekali menciptakan mainan dan juga lagu-lagu anak. Lagu anak-anak maksud aku. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Dan selain itu beliau juga berjasa dalam menyebarkan Islam ke wilayah lain dengan mengirimkan utusan untuk berdakwah ke Ternate dan juga Maluku. Dan untuk memperluas dakwahannya, Wak, beliau lalu mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Nah, perkembangan pesantren tersebut bisa dibilang pesat kali, Wak, karena dalam waktu hanya 3 tahun saja Pesantren Giri ini sudah dikenal di berbagai penjuru Nusantara, Wak. Nah, kita masuk ke Wali Songo ke-6. Beliau adalah Raden Ja'far Shadiq, seorang bangsawan kerajaan Demak yang juga merupakan murid dari Sunan Ampel juga, Wak. Kisah beliau mendapatkan julukan Sunan Kudus ini, Wak, juga bisa dibilang menarik. Karena kisah ini bermula ketika beliau menimba ilmu agama di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, selama belajar di sana, konon katanya Raden Ja'far ini berjasa memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban kali. Atas jasanya tersebut, Raden Ja'far pun kemudian diberikan hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina sama kerajaan Palestina, dapat wilayah nih. Tapi meskipun demikian, pada saat itu Raden Ja'far ini nggak langsung menerima hadiah itu gitu aja, Wak. Kayak agak enggan
yang kayak nggak mau lah gitu. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata Raden Ja'far ini ingin hadiah itu dipindahkan aja ke Pulau Jawa, bisa nggak? Soalnya saya berasal dari situ, kayak gitu lah istilahnya. Dan entah kayak gimana cerita detailnya Wak ya, tapi yang jelas permintaan beliau dikabulkan sama Raja Palestina. Ya udah, kalau memang kamu nggak mau tinggal di Palestina nih ya, kasihlah daerah kekuasaan di Jawa Tengah, kata Raja Palestina waktu itu. Akhirnya Raden Ja'far pun baliklah ke Jawa Tengah dan mulai berdakwah di wilayah yang dihadiahkan tadi. Nah, wilayah tersebut kemudian dinamailah dengan Kudus. Nah, Kudus ini Wak diambil dari nama sebuah kota di Palestina katanya, yaitu Al-Qudus. Dan karena beliau berdakwah di wilayah Kudus ini, maka masyarakat pun menjuluki beliau dengan nama Sunan Kudus. Nah, selama menyebarkan ajaran agama Islam di sana Wak, Sunan Kudus pun diketahui melakukan pendekatan budaya, yaitu dengan cara tidak menyembelih sapi dengan tujuan untuk apa? Untuk menghargai masyarakat beragama Hindu yang menganggap bahwa sapi ini adalah binatang suci. Berkat strategi itulah Wak, Sunan Kudus pun secara perlahan-lahan mendapatkan simpati dari masyarakat dan berhasil mengislamkan mereka juga. Nah, kemudian Wali Songo ke-7 bernama Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau merupakan anak Bupati Tuban kala itu, Wak. Nah, asal mula nama Kalijaga ini bisa dibilang cukup menarik juga. Dimana katanya nama tersebut diberikan oleh gurunya, Wak. Siapa gurunya? Sunan Bonang yang nyiptain Tombuati itu, beliau. Jadi ceritanya pada saat itu Sunan Bonang ini menancapkan sebuah tongkat di pinggir kali. Tapi aku juga nggak nemuin informasi tentang apa alasan Sunan Bonang nancapin pedang tuh, nggak tahu aku. Tapi yang jelas Sunan Bonang meminta Raden Mas Syahid untuk menjaga tongkatnya itu agar tetap berdiri selama 3 tahun lamanya. Nah, makanya itulah Wak, beliau kemudian dikenal dengan sebutan Jogo Kali atau penjaga kali, yang kemudian berubah menjadi Kali Jogo. Jadilah Kalijaga, dan beliau pun mendapatkan julukan Sunan Kalijaga gitu. Nah, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam melalui seni wayang dan juga gamelan yang disukai masyarakat, Wak. Selama beliau mengadakan seni pertunjukan wayang, beliau juga menyisipkan kalimat syahadat sekaligus juga nilai-nilai Islam. Nah, uniknya Wak, meskipun menyisipkan kalimat syahadat dalam pementasan wayangnya ini, Sunan Kalijaga nggak pernah minta para penonton untuk mengikuti Sunan Kalijaga bersyahadat juga loh, Wak. Jadi cuman beliau mau memperkenalkan saja syahadat itu bagaimana, karena beliau mau orang masuk Islam ya dari ketukan hati gitu kan. Dan selain itu kisah-kisah yang Sunan Kalijaga bawakan dalam wayangnya ini biasanya diambil dari kisah Mahabharata dan juga Ramayana, Wak, di mana tokoh-tokohnya ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Dan ternyata cara tersebut efektif kali. Kenapa? Karena ada banyak masyarakat yang kemudian menganut ajaran agama Islam berkat cara berdakwahnya beliau yang seperti itu. Orang-orang yang masuk Islam berkat dakwahannya Sunan Kalijaga ini lumayan banyak loh, Wak. Itulah kenapa beliau disebut sebagai wali yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan wali-wali lainnya. Katanya kayak gitu. Dan Sunan Kalijaga diketahui wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kita lanjut lagi, Wali Songo nomor 8 yaitu Raden Umar Syahid yang merupakan anaknya dari Sunan Kalijaga sendiri bersama istrinya yang bernama Dewi Saroh. Nah, Raden Umar Syahid ini melakukan aktivitas dakwahnya di Gunung Muria yang terletak 18 km di sebelah utaranya kota Kudus, Wak. Sehingga beliau pun juga dinamakan atau dikenal dengan nama Sunan Muria. Nah, selain mengajarkan agama Islam, Sunan Muria ini juga mengikuti jejak ayahnya yaitu Sunan Kalijaga dengan menggunakan media kesenian berupa wayang kulit dan juga tembang-tembang Jawa. Tapi bedanya, apabila Sunan Kalijaga sang ayah ini berdakwah ke semua golongan, Sunan Muria ini berfokus kepada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan, Wak. Oleh karena itu, Sunan Muria ini dikenal sebagai sosok yang sangat dekat sekali dengan rakyat kecil. Sunan Muria terus melakukan misi dakwahnya kepada rakyat kecil hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di lerengnya Gunung Muria. Nah, yang terakhir atau Wali Songo yang terakhir ini adalah Syarif Hidayatullah yang merupakan keturunan bangsawan dari Kerajaan Pajajaran, Wak. Syarif Hidayatullah melakukan aktivitas dakwahnya di sekitar pegunungan Gunung Jati di Cirebon sehingga beliau juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Cukup berbeda dengan wali-wali yang menggunakan pendekatan keseniannya untuk menyebarkan Islam, Wak. Sunan Gunung Jati ini malah menggunakan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting di Kerajaan Cirebon. Karena menurut catatan sejarah, Wak, beliau menikahi 6 orang wanita, di mana ke-6 wanita tersebut merupakan
putri-putri raja yang cukup memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Berkat strategi itu, pada tahun 1525 Sunan Gunung Jati pun berhasil meluaskan sayap dakwahnya dengan mendirikan sebuah kerajaan Islam di Banten. Jadi awalnya dakwah di Cirebon sampai bikin kerajaan di Banten. Jadi besar kali kan pengaruhnya. Dan Sunan Gunung Jati pun kemudian wafat pada tahun 1568 Masehi di usianya yang sudah mencapai 118 tahun, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita singkat tentang 9 wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Ke-9 tokoh ini memiliki cara unik dalam berdakwah, ya kan? Makanya tidak heran mereka berhasil mengislamkan sebagian besar penduduk Pulau Jawa kala itu. Tokoh-tokoh Wali Songo ini telah meninggalkan kesan tersendiri, Wak, sehingga sampai dengan hari ini masih banyak sekali masyarakat Jawa yang sering mengunjungi makam para Wali Songo sebagai bentuk penghormatan. Nah, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa udah aku ceritain nih, dikit-dikit ya kan. Untuk pulau-pulau di Indonesia yang kayak tadi ku bilang, kalau misalnya kalian tertarik juga komen aja di bawah. Dan by the way, pasti nih sebenarnya masih banyak kali kisah-kisah tentang ke-9 Wali Songo yang belum aku sampaikan di sini, Wak. Kalau aku jelasin semuanya panjang kali nanti videonya. Jadi di video ini aku ceritakan secara garis besar aja tentang siapa itu Wali Songo, Wak, ya. Penjelasan lebih lengkapnya lagi bisa kalian cari di buku, di internet, di video-video, di artikel, di sumber-sumber lain yang monggo silakan. Atau misalnya kalian ingin menambahkan informasi seputar Wali Songo yang tidak aku sebutkan di sini, pengen yang lain tahu, komen juga di kolom bawah ya. Dan kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat atau kurang jelas, kalian boleh juga perbaiki semuanya di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi terima kasih banyak yang sudah request ini ya. Aku baru tahu, Wak, kalau misalnya kalian nggak request, mungkin aku nggak tahu kalau Tombuati itu dari Sunan Bonang awalnya. Aku pikir dari Opik. Makasih banyak yang sudah request, thank you, I love you so much. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasian supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.